Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ya, melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi inverse ya. Bab kedua. Silahkan dibuka buku pendampingnya pada halaman 22. Sudah? Oke. Apa itu inverse fungsi? Jadi inverse fungsi f(x) di sini dilambangkan dengan f pangkat min 1x ya. Nah, inverse fungsi f(x) dia merupakan kebalikan dari fungsi f(x). Ya, jadi di sini adalah kebalikan inverse itu. Nah, jika f(x)-nya adalah y, maka f inverse y-nya itu sama dengan x. Nah, kalau ilustrasinya kalian bisa lihat pada diagram pada buku pendamping kalian. Ketika ada F1 nilainya 1, F2 nilainya 4, F3 nilainya 6, maka F inverse 1 itu nilainya 1, F inverse 4 itu nilainya 2, dan F inverse 6 itu nilainya 3. Nah, fungsi inverse, hasil inverse suatu fungsi, dia belum tentu berupa fungsi, tetapi dapat saja merupakan relasi biasa. Jika inverse dari suatu fungsi merupakan fungsi, maka inverse fungsi yang demikian disebut fungsi inverse. Suatu fungsi f mempunyai fungsi inverse f inverse apabila fungsi f bersifat bijektif. Nah, apa itu bijektif? Bisa dibuka lagi yang kemarin ya. Nah, daerah hasil f(x) dia merupakan daerah asal dari f inverse x-nya. Nah, bagaimana langkah-langkah menentukan rumus fungsi inverse? Kalian bisa simak di buku kalian masing-masing. Yang pertama, kita akan mengubah persamaan y sama dengan f(x) menjadi x sama dengan sebagai fungsi y. Misal x sama dengan gy. Lalu bentuk x sama dengan gy pada langkah 1 adalah f inverse y, sehingga x sama dengan f inverse y sama dengan gy. Lalu kita akan mengganti y dengan x dan x dengan y, sehingga y sama dengan f inverse x itu sama dengan gx. Lalu kita akan menentukan domain dari inverse fungsi f(x), sehingga inverse f(x) dia merupakan fungsi. Y sama dengan f inverse x sama dengan gx adalah rumus fungsi inverse dari fungsi f(x)-nya itu. Sebagai contoh, diberikan f(x) 5 min x, tentukan inverse fungsi f(x)-nya. Nah, dari sini f(x) sama dengan 5 min x, di sini adalah y sama dengan 5 min x ya. Nah, kita akan mengubah menjadi x sama dengan. Berarti x sama dengan 5 min y. Ini bukan serta-merta x-nya diganti y-nya diganti x, tapi kita pindah ruaskan itu ya. Oke, berarti f y sama dengan 5 min y. Nanti terdapat variabel y, berarti situ f y. F y sama dengan 5 min y. X-nya diganti f y ya. Nah, y ini boleh diganti dengan variabel lain. Berarti dari sini didapat bahwa f inverse x-nya adalah 5 min x. Bisa dipahami ya? Lalu kita lihat contoh kedua. Diberikan fx-nya ini, tentukan f inverse x, f0, dan f inverse 3. Oke, yang pertama, fx-nya adalah x plus 3 per 1 min x. Kita diminta menentukan f inverse x-nya. Nah, kita ganti y ya. Y sama dengan x plus 3 per 1 min x. Nah, kita kalikan silang di sini supaya nanti ruas kiri itu bisa jadi x sama dengan ya. Oke, saya kalikan silang, lalu yang ruas kiri y kali 1 y kali min x y. Nah, seperti ini. Lalu yang punya x saya pindah ke ruas kanan. Berarti yang kiri y min 3. Nah, setelah itu ruas kanan kan sama-sama punya x. X-nya saya keluarkan, saya ganti 1 plus y. Oke, berarti x sama dengan y min 3 per 1 min y.
Nah, kan ini bentuknya sudah X sama dengan, kan ini di ruas kanan ya X-nya ya, tinggal kita ubah aja ke ruas kiri atau X sama dengan Y-3 per 1 plus Y. Nah, dari sini berarti FY-nya adalah Y-3 per 1 plus 3. Jadi, FY ini merupakan apa? F inverse X-nya sama dengan X-3 per 1 plus X dengan X-nya tidak sama dengan min 1. Tadi pahami ya. Lanjut ke pertanyaan kedua adalah apa tadi? F0 ya. Fx-nya adalah X plus 3 per 1 min E. Kalau F0 berarti X-nya tinggal kita ganti 0. Ketemunya 3. Lalu pertanyaan yang ke C adalah F inverse X. Tadi kita sudah dapat F inverse X-nya X min 3 per 1 plus X. Ditanyakan F inverse berapa tadi ya? F inverse 3. Kita ganti X-nya 3, berarti di sini adalah 0. Bisa ya. Nah, dilihat dari poin B, kan kalian bisa simak ya, kalau F0 nilainya 3, berarti F inverse 3 itu nilainya 0. Ya, ya ini F0, F0-nya 3, berarti kalau F inverse 3 nilainya 0, terdapat hubungan seperti itu. Ya. Contoh yang ketiga, diketahui fx-nya ini fungsi kuadrat, tentukan fungsi, inverse fungsi, dan domain agar inverse-nya dia merupakan suatu fungsi juga. Nah, fx adalah x kuadrat min 2x min 8. Kita ganti y sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Nah, kita kan nanti akan mencari x sama dengan ya. Nah, di sini kalau kita faktorkan, ini kan merupakan dua bilangan yang berbeda. Ya, kalau kita faktorkan ada 4 sama 2 kan beda. Nah, di sini kita akan membuat supaya nanti kita akan temukan akarnya itu kembar. Nah, dari sini saya ngambilnya nanti adalah x kuadrat min 2x plus 1. Supaya nanti adalah akarnya kembar. Nah, di sini ketika ada plus 1 padahal nilainya di atas adalah min 8. Berarti kita berikan min 9 ya, supaya nilainya tetap sama dengan atasnya min 8. Nah, akar kembarnya adalah x min 1 kuadrat. Nah, x min 1 kuadrat kan kalau kita operasikan kan x kuadrat ya. X kuadrat min 2x plus 1 ini ya. Ini kalau saya kuadratkan. Makanya di sini saya buat seperti ini supaya nanti ketemu x sama dengan. Nah, di sini min 9-nya tahu ya dari mana? Karena ditambah 1 berarti di sini harus min 9 supaya nilainya tetap sama dengan min 8 di atasnya. Oke, lalu saya pindah ruaskan y plus 9 sama dengan x min 1 kuadrat. Berarti x min 1 kuadratnya saya pindah ke saya tukar tempat ya. Biasa berarti x min 1 sama dengan akar dari y plus 9. Atau plus minus ya, ini kurang ya. X min 1 sama dengan plus minus akar y plus 9. Nah, berarti x sama dengan 1 plus minus akar y plus 9. Min 1-nya pindah ruas ya. Nah, jadi bisa f inverse x-nya itu 1 plus akar y plus 9 atau f inverse-nya itu 1 min akar y plus 9. Nah, tadi diminta menentukan domain agar inverse-nya juga merupakan fungsi. Nah, kalian perhatikan masih ingat di situ ada akar. Syarat akar apa? Kan sama ya. Syarat akar adalah yang di dalam akar harus apa? Lebih dari sama dengan 0. Nah, agar inverse fungsi merupakan fungsi, maka x plus 9 lebih dari sama dengan 0. Berarti x-nya lebih dari min 9. Jadi domain f inverse-nya x sedemikian hingga x lebih dari min 9, x anggota bilangan real. Fungsi inverse dari suatu fungsi komposisi, jadi misalkan hx adalah fungsi komposisi yang dibentuk dari fungsi fx dan fungsi gx. Nah, ada dua macam kemungkinan hx yang dapat dibentuk. Yang pertama, hx adalah f bundaran gx atau hx adalah g bundaran fx.
Inverse dari Hx adalah H inverse adalah F bundaran G inverse X atau Hx bisa jadi G bundaran F inverse X. Nah, di mana F bundaran G inverse X sama dengan G inverse bundaran F inverse X. Yang kedua, G bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Oke, ini materi kita hari ini. Silahkan kalian bisa mencoba di buku kalian masing-masing. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan lewat WA. Saya akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.